Aku menjelajah sendirian di hutan hujan Sulawesi, bertahan hidup selama 100 hari di dalam hutan. Sebuah petualangan panjang untuk mengenal hutan lebih dalam, menemukan berbagai macam sumber bahan makanan di alam liar, hingga mengolah setiap bahan makanan yang kutemukan di hutan menjadi menu yang layak untuk dikonsumsi. Keahlian mengolah bahan makanan menjadi kunci agar mampu bertahan hidup di hutan, menjalani gaya hidup nomaden dari hari ke hari, memberikan edukasi dan cara berburu bahan makanan di alam liar, melintasi hutan belantara, hingga bertemu berbagai macam primata endemik Sulawesi. Sebuah petualangan menantang untuk menemukan lokasi yang aman membangun shelter, menambah pengalaman baru dalam membangun shelter yang nyaman di hutan, memperlihatkan cara yang benar dalam membuat perapian di alam liar, hingga mengolah ayam hutan menjadi menu yang sangat lezat. Inilah cerita petualangan solo Pemanbara menjelajah belantara. Selamat menyaksikan. Hari ini adalah hari ke-9 aku berada di hutan hujan Sulawesi, menjelajah dan melakukan riset mendalam tentang kekayaan keanekaragaman hayati di hutan ini, mengamati dan memastikan hutan ini dalam keadaan baik-baik saja, serta melatih diri untuk survive di tanah yang ajaib ini. Akan aku ceritakan sebentar lagi. Selamat datang di episode 8. Pagi ini aku akan mencari bahan makanan untuk sarapan. Aku akan mencari bahan tambahan untuk mengolah kepiting hasil tangkapanku semalam. Wah, di sini aku menemukan jamur yang sangat lebar. Lihat, bentuknya sangat cantik. Aku akan memeriksa kelayakan jamur ini. Ternyata ini adalah jamur ekor kalkun versi jumbo. Nama ilmiahnya Trametes versicolor dari genus Trametes dan masih termasuk dalam keluarga Polyporaceae. Ukurannya sangat lebar. Lihat, jamur ini jauh lebih lebar dari telapak tanganku. Untuk mengetahui apakah jamur ini beracun atau tidak, aku perlu mengujinya dulu dengan teliti. Sekarang aku akan memetik jamurnya. Jamur ini memiliki tudung berbentuk kipas atau setengah lingkaran dengan zona konsentris dengan warna bercorak khas mirip burung kalkun. Itulah mengapa jamur ini dijuluki jamur ekor kalkun, dan di bagian bawahnya memiliki pori-pori kasar. Hal terpenting yang juga harus dilakukan yaitu mendeteksi aromanya. Apabila aromanya menyengat, itu salah satu indikasi kalau jamurnya beracun. Tapi setelah aku periksa dengan teliti, aromanya biasa saja. Aku tidak menemukan tanda-tanda bahaya pada jamur ini. Jadi sudah bisa dipastikan kalau jamur ini tidak beracun. Sekarang aku akan mencoba untuk menguji rasanya. Teksturnya sangat alot. Serasa lagi makan sendal. Dan rasanya juga hambar. Namun kabar baiknya, jamur ini mengandung polisakarida peptida atau PSP dan polisakarida kristin atau PSK, sehingga membuat jamur ini dapat digunakan sebagai obat untuk berbagai pengobatan, seperti mencegah peradangan, melawan infeksi, dan berpotensi menjadi anti kanker. Jadi kesimpulannya adalah, meskipun jamur ini tidak beracun, bukan berarti layak untuk dijadikan bahan makanan, karena rasanya hambar dan teksturnya sangat alot. Jadi jamur ini tidak layak dikonsumsi sebagai bahan makanan. Aku akan mencari bahan yang lain. Di sini aku menemukan tumbuhan yang sedang berbuah lebat. Ini adalah pohon loa. Nama ilmiahnya Ficus racemosa dari genus Ficus. Jenis tumbuhan ini sudah aku bahas di episode sebelumnya. Karena kemarin aku sudah mencoba buahnya yang sudah matang. Jadi sekarang aku akan mengolah buahnya yang masih muda. Di hutan ini pohon loa tumbuh subur. Karena hutan hujan merupakan habitat aslinya. Ada banyak pohon loa di mana-mana. Aku hanya akan mengambil seperlunya saja. Ini sudah cukup. Sekarang aku akan pulang ke shelter. Buah loa aku letakkan dulu di sini. Kemudian aku akan menyalakan api. Kayu bakar aku cincang sebagai bahan pemantik api. Kemudian kayunya aku bakar.
Nah, apinya sudah menyala. Sekarang aku akan mengolah kepiting sungai hasil tangkapanku tadi malam. Pertama, aku akan memasak air terlebih dahulu, kemudian menunggu sampai airnya mendidih. Sekarang aku akan menyiapkan kepitingnya. Nah, ini dia kepiting sungainya. Kamu bisa melihat cara menangkapnya di episode sebelumnya. Kepiting ini merupakan jenis kepiting air tawar. Nama ilmiahnya Gecar Cinucoidea. Warga Sulawesi menyebutnya sikuju binanga. Nama itu diambil dari bahasa Makassar. Sikuju artinya kepiting dan binanga artinya sungai. Sedangkan di Pulau Jawa, jenis kepiting ini disebut yuyu. Diambil dari bahasa Jawa kuno, yaitu hayuyu. Namanya bisa berbeda di setiap daerah. Itulah mengapa aku selalu menyertakan nama ilmiahnya sebagai pusat rujukan. Nah, airnya sudah mendidih. Sekarang aku akan menyiram kepitingnya dengan air panas. Ini adalah cara yang paling ampuh untuk mematikan kepiting, agar parasitnya mati dan kepitingnya tidak lagi menjepit. Selanjutnya, aku akan membersihkan kepitingnya. Bagian kakinya aku buang. Nah, kepitingnya sudah bersih. Sekarang aku akan merebusnya, kemudian membiarkannya hingga mendidih. Sekarang aku akan membuat lesung dari bambu. Di sini aku menggunakan bambu sisa dari bahan pembuatan busur. Nah, seperti ini. Sekarang aku akan membuat alu dari bahan kayu. Kayu kecil berdiameter 8 cm aku potong. Kemudian kulit kayunya aku kupas. Lalu ujung kayunya aku buat berbentuk bulat. Nah, seperti ini. Alunya sudah jadi. Sebelum digunakan, aku akan mencucinya terlebih dahulu. Nah, alunya sudah bersih. Sekarang aku akan menyiapkan alat memasak. Pertama, aku akan mengerjakan buah loa. Buah loa aku cuci dulu hingga bersih. Kemudian buahnya aku potong menjadi 2 bagian. Seperti ini. Buah ini juga cocok untuk dijadikan rujak karena rasanya hampir mirip pepaya muda dan tidak perlu mengupas kulitnya karena kulit buah loa mengandung banyak nutrisi. Wah, kepitingnya sudah matang. Apabila warnanya sudah berubah menjadi merah, itu pertanda kepitingnya sudah matang. Aku akan mengangkatnya. Sekarang kepitingnya akan aku haluskan menggunakan alu. Kepiting aku masukkan ke dalam lesung bambu, lalu aku tumbuk hingga setengah halus. Kemudian menambahkan buah loa, lalu aku tumbuk kembali hingga halus. Selanjutnya aku tambahkan sedikit garam biar ada rasanya. Setelah kepitingnya sudah halus, sekarang aku tuangkan ke dalam nesting. Di sini aku sengaja membuatnya tidak terlalu halus, agar teksturnya terasa lebih crunchy. Selanjutnya kepiting halus aku masak kembali, hingga aroma harumnya keluar. Nah, kepitingnya sudah matang. Selanjutnya aku sajikan di atas piring kayu. Nah, seperti ini hasilnya. Sekarang aku akan membuat sagu bakar. Nesting aku bersihkan dulu. Kemudian nestingnya aku panaskan di atas bara api. Selanjutnya aku menyiapkan tepung aren. Tepung ini terbuat dari batang pohon aren. Kamu bisa melihat cara membuatnya di episode 6. Nesting yang sudah panas, aku taburi dengan tepung. Kemudian aku ratakan dengan cara sedikit menekan agar tepungnya menjadi padat. Lalu membiarkannya di atas api sedang selama 3 menit. Setelah 3 menit, tepungnya aku balik, lalu aku panaskan kembali selama 2 menit. Nah, sagu bakarnya sudah matang. Kemudian aku lanjut membakar sisanya. Cara yang sama aku lakukan berulang-ulang sampai selesai. Di sini aku hanya akan membuat sebanyak 3 lembar sagu bakar. Nah, sagu bakarnya sudah jadi. Selanjutnya sagu bakar aku isi dengan kepiting halus. Kemudian aku gulung seperti ini, hampir sama seperti cara membuat kue dadar gulung.
Kemudian menunya aku plating menggunakan sisa kepiting yang masih utuh. Nah, menunya sudah jadi. Perpaduan antara kepiting sungai dan buah loa yang kaya akan nutrisi, kemudian ditemani dengan sagu bakar yang kaya akan kandungan karbohidrat, sehingga membuat menu ini sangat mengenyangkan. Sekarang saatnya sarapan. Rasanya gurih. Aroma harum dari sagu bakar menyatu dengan aroma kepiting, menjadikan menu ini memiliki ciri khas tersendiri. Sarapan telah selesai. Sekarang aku akan bersiap-siap karena pagi ini aku akan melanjutkan perjalanan. Aku mulai mengemas seluruh perlengkapanku dan memastikan tak ada satupun barang yang tertinggal. Setelah semuanya sudah siap, sekarang saatnya berangkat. Aku akan sekalian melewati jalur di mana aku memasang jerat sebelumnya, sekaligus mengeceknya. Wah, jeratnya berhasil menangkap ayam hutan. Aduh, tanganku tersengat taji ayam hutan. Tajinya sangat tajam. Lihat, tanganku terluka. Aku harus berhati-hati dalam menangkapnya. Ayamnya aku turunkan dulu hingga rapat dengan tanah. Kemudian berhati-hati memegang kakinya. Ini adalah ayam hutan jantan Sulawesi dari spesies Gallus. Ukurannya lebih kecil dari ayam kampung biasa. Ekornya panjang dan ukuran kepalanya cenderung lebih kecil, serta memiliki kaki bertaji tajam untuk ayam hutan jantan yang sudah dewasa. Jenis ayam hutan ini merupakan nenek moyang dari ayam kampung yang banyak dibudidayakan saat ini. Di hutan ini, populasi ayam hutan masih sangat melimpah, sehingga masih sangat aman untuk dijadikan bahan makanan ketika sedang survive di hutan, selama tidak ditangkap untuk keperluan komersil. Sekarang jeratnya akan aku bongkar, agar tidak ada hewan lain yang terjebak di sini. Ayam hutannya sudah aman, sekarang aku akan melanjutkan perjalanan. Aku akan melipir ke arah timur untuk menemukan sumber air. Di sini aku akan melintasi hutan dengan vegetasi yang cukup rapat. Jadi aku harus berhati-hati karena hutan ini merupakan habitat ular piton. Wah, lihat, di atas sana ada sekelompok monyet. Itu adalah monyet hitam Sulawesi. Jenis monyet ini merupakan primata endemik Sulawesi. Namanya Macaca maura atau monyet dare. Bulunya hitam dan memiliki ekor pendek yang hampir tidak terlihat. Mereka memiliki hierarki sosial yang sangat erat. Macaca maura hidup berkelompok dan mampu berkomunikasi secara intens melalui grooming dan vokalisasi. Macaca maura merupakan hewan omnivora, yang artinya mereka memakan buah dan invertebrata kecil. Buah pangi dan buah ara merupakan makanan pokok Macaca maura. Mereka menghuni hutan hujan Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros. Macaca maura berperan penting dalam ekosistem di hutan ini sebagai penyebar biji. Namun sayang sekali, karena saat ini Macaca maura masuk sebagai daftar hewan yang terancam punah karena populasinya yang semakin menurun akibat deforestasi dan perburuan liar, sehingga Macaca maura tercatat sebagai primata endemik Sulawesi yang dilindungi, jadi tidak boleh mengganggunya. Sekarang aku akan melanjutkan perjalanan. Di sini aku menemukan sungai kecil. Aku akan menelusurinya untuk mencari lokasi yang cocok membangun shelter. Wah, lihat, sungai kecil ini sangat cantik.
Aku akan mencari lokasi yang ideal untuk berkemah di sekitar tempat ini. Di sini aku menemukan lokasi yang sedikit terbuka. Aku akan segera memeriksa kelayakan tempat ini. Ayam hutannya aku simpan dulu di sini. Lalu talinya aku pasak agar ayamnya tidak kabur. Kemudian memastikan lokasi ini aman untuk berkemah. Carrier aku letakkan dulu di sini. Lokasi ini cukup terbuka dengan beberapa pohon menjulang tinggi di sekitarnya. Tempat ini cukup ideal untuk membangun shelter karena akses ke sumber air sangat dekat. Tapi karena tempat ini berada di pinggir sungai, jadi aku harus mengamati batas air apabila ada banjir. Batu ini adalah indikasi sebagai batas ketinggian air, yang artinya tidak boleh berkemah di area yang lebih rendah dari batas air. Jadi aku akan membangun shelter di atas batas ini. Sekarang aku akan mulai membersihkan tempatnya. Semak-semak aku babak seperlunya saja, sesuai dengan luas shelter yang akan aku bangun. Sekalian daun semaknya akan aku kumpulkan untuk bahan atap. Kemudian bagian yang landai aku bersihkan. Nah, tempatnya sudah bersih. Sekarang aku akan pergi mencari bahan untuk rangka shelter. Di sini aku menemukan ada banyak pohon tumbang. Aku akan mengumpulkannya untuk bahan pembuatan rangka shelter. Nah, kayunya sudah banyak. Sekarang aku akan mengikatnya menggunakan tali dari alam. Kayunya sudah siap. Sekarang aku akan mengangkutnya ke lokasi shelter. Setelah kayunya terkumpul, sekarang saatnya membangun shelter. Tiang pertama aku tancapkan hingga kuat. Kemudian lanjut menancapkan tiang kedua. Lalu palang tengahnya aku pasang seperti ini. Selanjutnya aku pasang rangka atapnya. Nah, seperti ini. Kemudian membuat tiang pendek agar rangkanya kokoh. Sekarang aku akan mencari tali alam untuk mengikat rangka shelter. Di sini aku menemukan ada banyak tali alam. Tali ini merupakan akar gantung dari tumbuhan ara. Tali ini sangat kuat. Aku akan mengumpulkannya. Nah, talinya sudah banyak. Sekarang aku akan pulang ke shelter. Selanjutnya rangkanya aku ikat hingga kuat. Kemudian rangkanya aku rapihkan. Sekarang aku akan membuat tempat tidur. Aku akan mencari landasan. Tak jauh dari shelter, aku menemukan kayu tumbang. Aku akan menggunakan kayu ini sebagai landasan. Kayunya aku potong dulu hingga menjadi beberapa bagian. Agar kayunya sama panjang, jadi aku mengukurnya menggunakan meter pas dari kayu. Di sini aku hanya butuh 3 batang kayu. Nah, kayunya sudah cukup. Sekarang aku akan mengangkutnya ke shelter. Selanjutnya kayu ini akan aku letakkan di dalam shelter. Kayu ini akan berfungsi sebagai landasan tempat tidur. Kemudian aku menyusun kayu kecil di atasnya hingga penuh, lalu merapikannya. Selanjutnya lantainya akan aku pasak agar kayunya tidak renggang.
Sekarang lantainya akan aku jepit, lalu aku ikat hingga kuat agar permukaan lantainya rata, sehingga tidak menyakiti badanku ketika tidur nanti. Nah, lantai shelternya sudah jadi. Sekarang aku akan lanjut memasang rangka atap. Semua tulang rangka aku ikat hingga kuat. Setelah semua rangka sudah terikat dengan kuat, sekarang aku akan merapikan ujungnya. Nah, rangka utamanya sudah jadi. Karena bahan atapnya masih kurang, jadi sekarang aku akan mengumpulkan bahannya. Daun semak aku kumpulkan secukupnya saja. Sekarang aku akan mengangkutnya ke shelter. Nah, bahan atap sudah terkumpul. Sekarang aku akan memasang atapnya. Daun aku susun di atas rangka shelter. Cara menyusunnya harus dimulai dari bawah, agar air hujan bisa mengalir dengan baik. Nah, atap utamanya sudah jadi. Sekarang aku akan membuat terasnya. Di sini aku akan membuat teras yang sederhana saja. Sekarang aku akan memasang atapnya. Nah, atap terasnya sudah jadi. Sekarang aku akan membuat dindingnya. Di sini aku akan membuat dindingnya dari bahan daun. Nah, bahan dindingnya sudah siap. Sekarang aku akan memasang dinding shelternya. Nah, shelternya sudah jadi. Seperti ini hasilnya. Sekarang aku akan mengamankan carrier ke dalam shelter. Carrier akan aku taruh di sini, dan busurnya akan aku simpan di sini. Sekarang aku akan mengumpulkan kayu bakar. Di sini ada banyak kayu mati. Aku akan mengangkutnya ke shelter. Setelah bahan kayu bakar sudah terkumpul, sekarang kayu bakarnya akan aku potong-potong. Selanjutnya aku akan membelah kayu bakarnya menggunakan kapak. Kayu bakarnya sudah banyak. Sekarang aku akan menyusunnya di depan shelter. Nah, kayu bakarnya sudah jadi. Sekarang aku akan membuat perapian. 3 batu berukuran sedang aku letakkan hingga membentuk pola segitiga. Nah, tungkunya sudah jadi. Karena aku merasa bosan dengan olahan sagu, jadi aku akan pergi mencari pucuk untuk aku jadikan bahan pendamping ayam hutan. Nah, itu dia pohon sarainya. Aku akan ke atas untuk mengambilnya. Ini dia pohonnya. Ini adalah tumbuhan sarai. Jenis tumbuhan ini sudah aku jelaskan di episode 3 dan 5. Aku akan mengambil pucuk sarainya. Di sini aku hanya mengambil 2 batang. Ini sudah cukup. Sekarang aku akan pulang ke shelter. Nah, pucuk sarainya sudah aman. Sekarang aku akan mengolah ayam hutan. Pertama, aku akan membuat alat pembakaran ayam. Kayu berukuran sedang aku bentuk menggunakan gergaji hingga menciptakan celah seperti ini. Kemudian menyelipkan kayu kecil ke dalam celah kayu. Lalu aku ikat hingga kuat, dan begitu seterusnya hingga semua celahnya terisi. Nah, alat pembakaran ayamnya sudah jadi. Seperti ini hasilnya. Sekarang aku akan menyalakan api. Kayu bakar aku tumpuk ke dalam tungku.
Kemudian aku bakar. Di sini aku tidak kesulitan menyalakan api karena kayu bakar dalam kondisi sangat kering, jadi gampang terbakar. Nah, apinya sudah menyala. Sebelum menyembelih hewan, parangnya akan aku tajamkan dulu. Aku akan mengasahnya menggunakan batu. Nah, ini dia batunya. Di hutan ini sangat mudah menemukan batu asah seperti ini. Jadi aku tidak perlu bersusah payah membawa batu asah kemana-mana karena ada banyak batu asah di hutan. Sekarang parangnya akan aku asah hingga tajam. Seperti ini cara mengasah parang yang benar. Nah, parangnya sudah tajam. Sekarang saatnya mengeksekusi ayam hutan. Ayamnya aku tangkap dulu. Aku harus berhati-hati dalam menangkapnya agar tidak tertusuk tajinya. Seperti ini cara menyembelih ayam hutan apabila sedang sendirian. Sayap ayamnya dipegang menggunakan satu tangan saja, kemudian sekaligus menarik lehernya. Tekanan ini akan membuat ayamnya tidak merasa kesakitan. Nah, sekarang saatnya mengeksekusi. Di sini gambarnya aku sensor karena adegan ini sangat sensitif. Setelah ayamnya sudah tenang, sekarang saatnya mencabuti bulunya. Ayamnya aku bakar dulu agar bulunya tidak terlalu keras. Kemudian bulunya aku cabuti hingga benar-benar bersih. Nah, bulu ayamnya sudah bersih. Sekarang aku akan mencucinya di sungai. Ayamnya aku belah dulu, kemudian membersihkan organ dalamnya. Selanjutnya ayamnya aku iris-iris seperti ini, agar dagingnya cepat matang. Sekarang ayamnya aku jepit menggunakan alat pembakaran yang tadi. Nah, seperti ini. Metode ini akan membuat ayamnya cepat matang dan gampang dibolak-balik. Sekarang saatnya memasuki tahap pembakaran. Di sini aku akan membuat tiang pembakaran. 2 kayu bercabang aku tancapkan dengan sejajar, tepat di atas bara api. Lalu ayamnya aku bakar, seperti ini. Selanjutnya aku taburi sedikit garam, biar ada rasanya. Sembari menunggu ayamnya matang, sekarang aku akan mengolah umbut sarai. Cara mengolah umbut sarai sangat mudah. Cukup mengupas kulit luarnya sampai menemukan bagian yang paling dalam. Nah, seperti ini isinya. Yang putih ini disebut umbut. Hampir semua jenis pohon palem memiliki umbut, seperti pohon kelapa, sagu, aren, rotan, dan masih banyak lagi tumbuhan palem yang lainnya. Sekarang umbutnya akan aku bersihkan. Umbutnya aku potong-potong dulu. Nah, kemudian umbutnya aku cuci hingga bersih. Seperti ini hasilnya. Sekarang nestingnya aku isi air. Wah, sepertinya ayam bakarnya sudah matang. Selanjutnya umbut sarainya aku masak. Sembari menunggu umbut sarainya matang, sekarang aku akan menyiapkan daun untuk alas makanan. Aku akan menyiapkan alas makanannya di air terjun kecil ini, tepat di depan shelter. Nah, seperti ini. Sekarang aku akan mengambil umbut sarainya. Umbutnya sudah matang. Sekarang saatnya memasuki tahap penyajian. Jepitan ayam bakarnya akan aku buka dulu. Kemudian menyajikan umbut rebusnya di atas piring kayu. Nah, seperti ini hasilnya.
menu ayam hutan bakar yang sangat kaya akan kandungan protein, kemudian ditemani dengan umbut rebus yang kaya akan kandungan karbohidrat. Menu ini tidak akan bisa kau temukan di restoran manapun dan hanya bisa kau temukan di hutan tropis. Sekarang saatnya menyantap. Rasanya lezat. Ayam hutan memiliki rasa yang sangat khas. Rasanya sangat berbeda dengan ayam kampung biasa. Ini adalah salah satu alasanku untuk tetap berada di hutan ini, karena jika hutan ini menjadi rusak, maka tidak akan ada lagi menu yang seperti ini. Percayalah, aku tidak akan mati kelaparan di hutan ini selama hutan ini tidak berubah menjadi kebun kelapa sawit atau penambangan. Makan malam sudah selesai. Sekarang aku akan membersihkan peralatan. Kemudian aku akan minum di sungai. Tapi jangan khawatir, aku sudah terbiasa minum seperti ini. Jika tidak terbiasa, maka sebaiknya jangan ditiru. Hari sudah malam. Sekarang aku akan menyalakan lampu. Nah, seperti ini. Kemudian aku akan membuat api unggun untuk menghangatkan tubuhku. Di sini aku mendengar suara aneh. Aku akan segera mengeceknya. Wah, ternyata di atas sana ada seekor tarsius. Hewan ini merupakan primata endemik Sulawesi. Namanya tarsius. Lihat, hewan ini terlihat sangat menggemaskan. Hewan ini dilindungi karena populasinya yang semakin menurun. Jadi tidak boleh mengganggunya. Biarkan mereka tetap lestari di hutan ini. Malam ini aku tidak akan berkegiatan karena besok pagi aku akan pergi berburu. Jadi aku harus beristirahat dan mengumpulkan banyak energi. Aku akan melepaskan pakaianku dulu. Sekarang aku akan bersiap-siap untuk tidur. Seperti biasa, di sini aku akan tidur menggunakan sleeping bag. Sekarang aku akan beristirahat. Sampai jumpa besok pagi. Kicau burung sudah mulai ramai terdengar. Itu pertanda pagi telah tiba. Sebelum berkegiatan, aku akan ke sungai dulu untuk melepas dahaga dan membasuh wajah. Sekarang aku akan bersiap-siap, karena pagi ini aku akan pergi berburu. Setelah alat berburu sudah siap, sekarang saatnya berangkat. Hari ini aku akan menjelajahi hutan ini untuk mencari bahan makanan apa saja yang dapat dikonsumsi. Terima kasih banyak karena telah mendukung channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Aku Paman Bara, pamit undur diri. Salam lestari.